Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk setiap berkat-Mu yang kami rasakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, hadirlah Engkau di hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terimalah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Selasa 6 September 2022, tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Banyak orang saat ini meyakini bahwa dosa yang dilakukan oleh orang tuanya akan menurun kepada anaknya. Sering sekali juga kita mengatakan di dalam kehidupan kita, ketika ada orang tua yang melakukan kesalahan di masa hidupnya, pemikiran kita, pemahaman kita bahwa pada akhirnya ia akan menerima karma dari apa yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Pemahaman inilah yang sebenarnya ditolak oleh kitab Yehezkiel, terlebih yang tertulis pada pasal 18. Yehezkiel 18 menegaskan bahwa bila seseorang berbuat dosa, maka ia sendirilah yang akan menanggungnya. Dosa itu bukanlah warisan. Inilah sebenarnya pandangan yang sangat radikal pada masanya. Allah berkata di ayat 4, sungguh semua jiwa aku punya. Maksudnya bahwa hidup ayah maupun hidup anak ditentukan oleh Tuhan Allah. Hidup anak adalah urusan sang anak dengan Tuhan. Hidup ayah adalah urusan sang ayah dengan Tuhan. Jadi barang siapa yang berbuat dosa, yang hidup di dalam dosa, baik anak maupun ayah, harus menyadari bagiannya dan berpaling dari dosanya masing-masing. Karena masalah hukuman adalah masalah pribadi. Demikian halnya dengan hidup. Jadi jangan pernah merasa bahwa hidup kita ada di bawah karma atau kesalahan yang diperbuat oleh orang tua kita dulunya. Karena hidup setiap orang adalah pergumulan pribadi orang tersebut dengan Tuhan. Seorang anak tidak akan terpengaruh oleh dosa orang tuanya. Anak-anak tidak akan dihukum karena dosa orang tuanya. Nats ini ingin menunjukkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Semua orang akan bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Kita memiliki kebebasan untuk percaya atau tidak kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita juga memiliki kebebasan untuk mau atau tidak untuk menjalankan hidup benar selama kita hidup di dunia ini. Tapi dengan tegas Rasul Paulus berkata di ayat 4, sebab upah dosa adalah maut. Orang berbuat dosa harus mati. Oleh sebab itu, bila engkau ingin hidup, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus mengejar hidup yang benar.
yakni dengan melakukan keadilan, dengan melakukan kebaikan, hidup dengan tidak menindas orang lain, dan tidak merampas apa yang bukan menjadi hak kita. Mari kita hidup benar, hidup setia, seutuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Allah melalui nats ini. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika ditanyakan siapakah yang bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan, apakah orang lain dapat bertanggung jawab atas kesalahan kita? Tentu tidak. Pihak yang bertanggung jawab penuh atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah kita perbuat adalah diri kita sendiri. Karena pada akhirnya di penghakiman yang terakhir Tuhan Allah akan mempertanyakan perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Mungkin saja semasa hidup kita bisa menyembunyikan kesalahan dan dosa kita dari manusia, tetapi tidak dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada gunanya kita menyangkal kesalahan atau perbuatan dosa yang kita lakukan. Semakin kita menyangkal kesalahan kita, maka keselamatan dari Tuhan akan semakin jauh dari hidup kita. Oleh sebab itu diperlukan hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya Dia tahu apa yang kita perbuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan melalui Nabi Yeskiel, melalui kitab Yeskiel dengan tegas mengatakan bahwa pada akhirnya setiap orang menanggung dosa dan kesalahan diri sendiri, bukan orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sekarang kitalah yang harus memilih di mana kita harus menempatkan kaki kita, di mana kita harus menempatkan diri kita. Apakah kita mau berjalan bersama Yesus atau tidak? Apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mau menjauhkan diri kita dari dosa atau malah mendekat kepada dosa tersebut? Tetapi yang pasti ketika kita memilih hidup bersama Tuhan, upah kita adalah kehidupan di sorga. Tetapi kalau kita memilih untuk hidup di dalam dosa, upah kita adalah maut. Jadi jika saat ini kita sudah terlanjur hidup di dalam dosa, maka jalan satu-satunya untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan adalah dengan melakukan pertobatan. Karena sesungguhnya Tuhan Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa, tetapi kehidupannya di dalam pertobatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami telah menerima firman-Mu. Kami diajarkan untuk senantiasa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kami selama kami hidup di dunia ini. Oleh sebab itu kami mohon Engkau yang kiranya menuntun hati kami, menuntun jiwa kami, agar semasa kami hidup di dunia ini, kiranya kami boleh melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.